Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Perpustakaan Kuno Angker, buku yang menulis sendiri namamu. Malam itu hujan turun tanpa henti, menamparkan jendela-jendela tua sebuah desa kecil bernama Arunika. Desa itu sudah berusia ratusan tahun, terkenal akan bangunan-bangunan kuno yang nyaris ditelan waktu. Di pinggiran desa, berdirilah sebuah gedung yang sejak lama dianggap tabu, Perpustakaan Kuno Arunika. Tak ada seorang pun penduduk desa yang berani mendekatinya setelah matahari terbenam. Mereka mengatakan, setiap buku di sana menyimpan ingatan yang tak seharusnya disentuh manusia. Lebih buruk lagi, ada satu buku pemanggil, yang dipercaya mampu menulis namamu sendiri, dan siapapun yang namanya tertulis di dalamnya, akan menghilang tanpa jejak. Tanda hubung. Nadira, seorang mahasiswi jurusan sejarah, baru saja kembali ke desa itu setelah bertahun-tahun merantau. Ia tumbuh mendengar cerita-cerita seram tentang perpustakaan itu, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Ia tidak percaya tahayul. Malam itu, Nadira menemukan sebuah surat tanpa nama di bawah pintu rumahnya. Surat itu ditulis dengan tinta hitam pekat, seakan baru saja mengering. Lebih besar dari, untukmu yang haus akan kebenaran. Kau dipanggil. Datanglah ke perpustakaan kuno malam ini, pukul 12. Jangan lupa membawa cermin kecil. Asteris. Nadira mengernyit. Siapa yang mengirim surat ini? Kenapa harus membawa cermin? Semakin ia membaca, semakin bulu kuduknya berdiri. Tapi rasa penasaran menelannya bulat-bulat. Ia memutuskan untuk memenuhi undangan tersebut. Tanda hubung. Jam menunjukkan pukul 23.45 ketika Nadira mengenakan jaket tebal dan memasukkan sebuah cermin kecil ke dalam sakunya. Ia melangkah menuju perpustakaan tua itu, dengan hanya ditemani suara deras hujan dan sesekali kilatan petir yang menerangi jalanan becek. Perpustakaan itu berdiri megah meski usang. Pilar-pilar batunya retak, jendela-jendelanya pecah sebagian, dan atapnya tampak hampir runtuh. Meski begitu, pintu depannya terbuka sedikit, seolah menantinya. Nadira mendorong pintu dengan perlahan. Engsel berkaratnya mengeluarkan suara mengerikan. Krek KREEKKK. Begitu masuk, aroma lembab dan debu tua menyerangnya. Lorong-lorong panjang berjejer di depan matanya, masing-masing dipenuhi rak-rak kayu yang hampir roboh, membusuk oleh waktu. Lilin-lilin kecil di sudut ruangan menyala sendiri, meskipun Nadira yakin tak ada orang yang menyalakannya. Tep, 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 langkah kakinya bergema, bergandengan dengan suara hujan yang terus menghantam atap. Ia menjelajah lorong demi lorong, mencari tanda-tanda tentang buku yang disebutkan dalam legenda itu. Beberapa kali ia merasa seolah ada bayangan yang bergerak cepat di sudut matanya, tapi saat menoleh, tak ada apa-apa. Sampai akhirnya, di sebuah sudut paling belakang perpustakaan, ia menemukannya. Sebuah meja kayu panjang, dan di atasnya tergeletak satu buku besar dengan sampul kulit hitam pekat. Tidak ada judul di sampulnya. Namun, aura yang dipancarkannya membuat udara sekitarnya terasa berat. Nadira menelan ludah. Perlahan ia mendekat. Saat jemarinya hampir menyentuh sampul buku itu, suara bisikan menghantam telinganya. Lebih besar dari, jangan. Ia memutar tubuh dengan cepat. Tak ada siapapun di belakangnya. Nadira menghela napas gugup, lalu memberanikan diri membuka buku itu. Halaman pertama kosong, halaman kedua juga kosong. Tapi di halaman ketiga, tulisan perlahan muncul sendiri di depan matanya, seolah tangan-tangan tak kasat mata sedang menulis. Lebih besar dari, selamat datang, Nadira. Darahnya seakan membeku. Bagaimana mungkin? Ia belum menulis apa-apa. Lalu halaman bergeser sendiri. Di sana, nama-nama mulai bermunculan. Nama-nama orang yang pernah ia dengar di masa kecil. Nama-nama yang dikabarkan menghilang di desa ini puluhan tahun lalu.
Lebih besar dari Arman Prakoso, 1985. Dina Prameswari, 1992. Bagas Rinaldi, 2001. Dan seterusnya. Nama mereka ditulis dengan tinta merah, seolah-olah tinta itu berasal dari darah yang mengering. Nadira mundur setapak, napasnya memburu. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkram bahunya dari belakang. Akhirnya, kau datang juga. Suara itu berat, dalam, dan seolah bergetar dari dalam bumi. Nadira berbalik dengan panik. Yang ia lihat adalah seorang pria tua berjubah hitam, wajahnya ditutupi oleh tudung besar. Tangannya yang keriput namun kuat menahan bahunya erat. Anda siapa?" Nadira berusaha mempertahankan suaranya agar tidak gemetar. Pria itu mengangkat wajahnya sedikit, dan Nadira melihat matanya, mata hitam sepenuhnya, tanpa putih sama sekali. "Aku penjaga, dan kau adalah calon berikutnya." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pria itu menyeret Nadira ke sebuah ruang rahasia di balik rak buku. Ruangan itu dipenuhi cermin-cermin kecil yang digantung acak di dinding. "Kenapa harus membawa cermin?" tanya Nadira dengan suara bergetar. Penjaga itu terkekeh, suara tawanya serak dan dingin. "Cermin memperlihatkan siapa kau sebenarnya. Jika kau cukup berani melihat pantulanmu di sini, buku itu akan mengizinkanmu pergi." Nadira merasa perangkapnya kian nyata, tapi tidak ada jalan kembali. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan cermin kecil dari sakunya dan mengangkatnya ke wajahnya sendiri. Pantulan pertamanya tampak biasa saja, tapi perlahan, wajahnya di cermin mulai berubah. Kulitnya mengelupas, matanya membusuk, dan dari bibirnya mengalir darah hitam pekat. Ia menjatuhkan cermin itu dengan jeritan tertahan. "Tak semua orang sanggup," bisik penjaga itu. Tiba-tiba, suara buku di meja utama berbunyi keras, seolah ada badai kecil di dalam perpustakaan. Nadira berlari ke meja itu, berharap bisa menutup buku sialan itu. Tapi buku itu sudah terbuka pada halaman baru. Tinta hitam pekat kembali menulis sendiri di hadapannya. Lebih besar dari Nadira Permatasari, 2025. Ia mematung. Tangannya gemetar hebat. "Sudah terlambat," gumam penjaga itu dari kejauhan. Dari bayangan rak buku, muncul sosok-sosok manusia dengan wajah pucat membusuk, matanya kosong, berjalan perlahan ke arahnya. Sosok-sosok yang dulunya adalah manusia biasa, yang namanya sudah lebih dulu tertulis dalam buku itu. Nadira membalikkan badan dan berlari ke pintu keluar. Tapi lorong-lorong perpustakaan terasa memanjang tak berujung, berputar-putar seperti labirin neraka. Setiap langkahnya membawa Nadira semakin jauh dari pintu keluar, dan semakin dalam ke dalam kegelapan. Saat lilin-lilin mulai padam satu persatu, dan bayangan-bayangan itu semakin dekat, satu hal berbisik di telinganya dengan suaranya sendiri. Lebih besar dari, "Selamat datang di keabadian, Nadira." Suara bisikan Nadira masih bergema di kepalanya, "Selamat datang di keabadian, Nadira." Ia terhuyung di tengah lorong yang semakin gelap, napasnya tersengal-sengal. Lilin-lilin yang dulu menerangi jalannya kini padam satu persatu, meninggalkannya dalam gulita yang pekat. Di setiap sudut, bayangan sosok-sosok mayat hidup itu bergerak pelan, menatapnya dengan mata kosong, seolah menunggu saatnya untuk menerkam. Nadira memaksakan diri untuk berlari. Ia menekan punggungnya ke dinding batu yang dingin, mencoba menenangkan detak jantungnya. Tiba-tiba, lantai di bawahnya berguncang halus, rak-rak buku berderit, seolah perpustakaan itu hidup dan bernapas. Suara gemuruh lembut memenuhi udara, menggetarkan tulang rusuknya. "Jangan lari," terdengar suara penjaga, bergema dari segala arah. "Perpustakaan ini adalah rumahmu sekarang." Nadira menggigit bibir, menahan air mata ketakutan. Ia ingat kata-kata pria tua itu, "Jika kau cukup berani melihat pantulanmu di cermin-cermin ini, kau bisa pergi." Ia menoleh, mencari-cari cermin kecil yang sempat ia jatuhkan. Tangannya gemetar menembus kegelapan, meraba setiap permukaan kasar dinding batu. Akhirnya,
Jemarinya menyentuh tepi kaca cermin kecil itu. Dengan napas tertahan, ia meraih cermin, menatap pantulannya. Sekilas, ia hanya melihat wajah pucatnya yang terkejut. Namun, perlahan, bayangan di cermin itu bergeser, berubah. Wajah Nadira di cermin menua seketika, rambutnya memutih, kulitnya keriput penuh kerutan, matanya kosong menatap tanpa harapan. Di bawah bayangannya, tampak tulisan halus. Lebih besar dari, waktu hampir habis. Nadira menjerit, memukul cermin itu hingga retak. Suara pecahan kaca berdentum, memantul di lorong panjang. Seketika, lilin-lilin di sekitarnya menyala kembali, menimbulkan cahaya temaram. Sosok-sosok mayat hidup itu mendekat, tapi saat sinar lilin menerpa, mereka menghilang menjadi debu yang beterbangan. Ia menunduk, napasnya mulai teratur. Pelajaran pertama, bayangan itu hanya manifestasi ketakutan. Jika ia bisa mengendalikan ketakutannya, mungkin ia bisa mengusir mereka. Dengan cermin retak di tangan, Nadira melangkah lagi. Lorong itu semakin berkelok, setiap persimpangan tampak sama, membuatnya terjebak dalam labirin tanpa akhir. Ia menepuk-nepuk saku jaketnya, memastikan ia masih menyimpan cermin kecil itu, kunci untuk melarikan diri. Di ujung lorong, ia melihat pintu kayu tua dengan ukiran misterius, huruf-huruf kuno yang berpilin membentuk pola seperti akar pohon yang menjalar. Di tengah ukiran, terdapat sebuah simbol mata, sebuah lingkaran dengan garis vertikal di tengahnya. Nadira menarik napas dalam, mendekati pintu. Ia mengangkat tangan dan menempelkan cermin di atas simbol mata, cerminnya menutupi lingkaran ukiran itu. Seketika, ukiran itu berpendar, memancarkan cahaya keperakan yang menusuk mata. Pintu berderit terbuka perlahan. Di balik pintu, terdapat sebuah ruang bundar besar, dindingnya dipenuhi rak buku dari lantai hingga langit-langit. Di tengah ruangan, sebuah meja bundar, dan di atasnya tergeletak buku pemanggil. Buku berkulit hitam pekat itu kini terbuka lebar, halaman-halamannya kosong kecuali satu baris tulisan di tengah. Lebih besar dari, tuliskan niatmu, dan kau akan diberi jalan. Nadira menelan ludah. Ia tahu, buku itu bisa menciptakan apapun, namun dengan konsekuensi yang mengerikan. Jika ia menuliskan namanya sekali lagi, apakah itu akan mengukuhkan nasibnya sebagai penghuni abadi perpustakaan ini? Atau jika ia menuliskan, aku ingin bebas, apakah buku itu akan mematuhi? Ia menarik kursi kayu tua, duduk di depan meja. Cermin retaknya ia letakkan di samping, sebagai jimat. Gemerincing kaca menimbulkan sensasi aneh, seolah kaca itu menyimpan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Hatinya berdebar, jari-jarinya gemetar saat memegang pulpen tua yang disediakan di atas meja. Ia menatap buku, menimbang kata-kata. Aku ingin bebas, terlalu umum. Mungkin ia harus lebih spesifik, aku ingin keluar dari perpustakaan ini dan kembali ke rumahku dengan selamat. Tapi apakah itu cukup kuat untuk menaklukkan kekuatan gelap di balik buku? Sebelum ia sempat menulis, suara penjaga terdengar di belakangnya, lembut namun menakutkan. Tulislah. Namun ingat, setiap permintaan memiliki harga. Nadira menelan ludah. Harga apalagi yang harus dibayar? Ia menoleh, melihat sosok penjaga berdiri di ambang pintu. Tudung hitamnya terangkat, wajahnya tak lagi keriput, melainkan wajah muda yang tampan, dengan mata hitam legam yang menatapnya penuh intensitas. Kenapa kau melakukan semua ini? Nadira tiba-tiba bertanya, suaranya lebih tenang daripada yang ia duga. Apa tujuanmu? Penjaga tersenyum tipis, wajahnya dingin seperti batu nisan. Perpustakaan ini adalah pengumpul jiwa, katanya. Setiap buku menyimpan kisah, setiap kisah adalah kehidupan. Buku pemanggil mengikat jiwa-jiwa ke sini agar kisah mereka tak pernah hilang. Namun jiwa yang terikat harus membayar harga keabadian di kegelapan. Nadira menunduk, perasaan ngeri menyelimuti. Ia menyadari betapa kejamnya rencana ini, jiwa-jiwa tak berdosa terperangkap selamanya, hanya agar catatan sejarah tak terhapus. Dan sekarang, ia menjadi bagian dari rencana itu. Tiba-tiba,
Cermin retak di sampingnya bergetar. Sekilas, ia melihat wajahnya yang lain, bukan wajah tua, melainkan bayangan dirinya yang berdiri di balik penjaga, menatapnya dengan tatapan putus asa. "Tulislah," bisik suara dari cermin itu, bergema di dalam kepalanya. Nadira terkejut. Dua kekuatan berlawanan, penjaga yang menjanjikan kebebasan dengan harga abadi, dan bayangan cermin yang memohon agar ia menolak. Ia memandang pulpen tua itu, dan menutup mata. Dengan suara gemetar, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan membiarkan jiwa-jiwa ini terperangkap lebih lama. Jika ini harga kebebasanku, maka aku akan menebusnya dengan mengorbankan diriku sendiri." Ia membuka mata, mengangkat pulpen, dan menulis dengan tangan mantap. "Lebih besar dari, aku ingin membebaskan semua jiwa yang terperangkap di perpustakaan kuno Arunika, termasuk jiwaku sendiri." Setelah menulis, ia menutup buku dengan keras. Dentuman itu memekakkan telinga. Cahaya keperakan di simbol mata di pintu mulai berkedip-kedip. Ruangan bergetar hebat, rak-rak buku berderit dan berderak, debu beterbangan. Penjaga menatapnya dengan terkejut, lalu tertawa getir. "Tidak mungkin," teriaknya. "Permintaan itu mustahil." Namun, permintaan Nadira telah diukir di halaman kosong. Halaman-halaman buku terbuka satu persatu, dan sebaris demi sebaris tulisan mulai muncul dengan tinta cahaya putih. "Lebih besar dari Arman Prakoso, bebas. Dina Prameswari, bebas. Bagas Rinaldi, bebas. Nadira Permatasari, bebas." Satu persatu, sosok-sosok mayat hidup itu muncul kembali, tapi kali ini, mereka tersenyum damai. Cahaya lembut memancar dari tubuh mereka, membentuk pintu-pintu kecil di dinding ruangan. Setiap jiwa berjalan menuju pintu masing-masing, melangkah ringan, hingga menghilang ke dalam cahaya. Ketika jiwa terakhir, Nadira sendiri, melangkah maju, ia merasa tubuhnya menghilang dari dunia itu. Suara gemuruh berubah menjadi suara aliran sungai, dan ia merasakan udara dingin menyentuh wajahnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nadira terbangun di teras rumahnya, hujan telah berhenti, dan udara pagi terasa segar. Di tangannya, ia masih memegang cermin retak, namun pantulannya kini tampak biasa, tanpa bayangan mengerikan. Ia menatap cermin itu, tersenyum lemah. Semua teror malam itu seolah mimpi buruk yang mengerikan, tetapi cermin retak dan rasa lega di dadanya membuktikan bahwa semua itu nyata. Perpustakaan kuno Arunika kini sunyi. Buku pemanggil tak pernah menulis lagi. Jiwa-jiwa yang terperangkap telah bebas. Dan Nadira membawa pulang sebuah kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Tamat.